Mulai Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Tahiyatuna jami'an fid dunya wa fil jannati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi qudratihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi rahmatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami pada pagi hari ini berkesempatan untuk bisa hadir bersama bapak-bapak, ibu-ibu di majelis di Masjid Al-Hakim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kita pemahaman yang baik dalam agama, urusan agama kita maupun urusan dunia kita, sehingga insyaallah pada akhirnya kita selamat sukses di dunia pun insyaallah selamat dan sukses di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini Ustaz Toha bukan? Bukan ya, kirain Ustaz Toha tadi. Seperti guru kami gitu kan, maka saya agak mandang gitu. Oh, guru. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin langsung saja karena materi kita lumayan banyak di sini ya, dan waktu mungkin tidak terlalu banyak Pak ya. 6/4 ya. Kita selama ini mungkin sering praktek pengurusan jenazah ya. Ada masjid mengadakan praktek pengurusan jenazah. Nah, sekarang kita ingin materinya, ingin mengetahui dalil-dalilnya atau hadis-hadisnya. Mungkin selama ini para pengurus masjid sering mengadakan praktek pengurusan jenazah di sekolah, di pondok, di masjid-masjid. Nah, sekarang kita ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan jenazah. Baik, kita mulai. Di sini ada Kitabul Janaiz, kitab-kitab yang khusus membahas tentang permasalahan jenazah. Diambil dari bukunya Bulughul Maram, nama bukunya ya. Bulughul Maram, mungkin sebagian dari kita sudah mengenalnya. Min Adillatil Ahkam lil Imam Abdul Fadl Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Asqalani, atau sering kita terkenal dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, beliau ini salah satu ulama besar Mesir, wafat di Mesir dan kuburannya juga di Mesir ya. Mungkin pernah bapak-bapak, ibu-ibu mendengar cerita tentang seorang murid yang tidak sanggup sama sekali, tidak mengerti apa-apa, diajari tidak paham, sampai dia putus asa, pulang kampung, balik kampung, aku sudah tidak tahan lagi, sudah putus asa belajar, pulang kampung. Di tengah jalan berteduh di dalam sebuah goa. Dilihatnya di sebuah goa itu ada tetesan air di atas permukaan batu. Dilihatnya permukaan batu tersebut berlobang karena terkena tetesan air yang terus menerus. Akhirnya dia berpikir, batu sekeras itu saja bisa berlobang, apalagi otakku, apalagi pemikiranku. Akhirnya dia kembali semangat belajar menuntut ilmu. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar dan mempunyai berbagai macam buku-buku ciptaan, karangan. Salah satunya adalah buku ini, Bulughul Maram, Min Adillatil Ahkam, tentang hukum-hukum, tentang dalil-dalil hukum. Baik, ini sebagai muqaddimah Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan insyaallah. Yang pertama, Kitabul Janaiz, judulnya tentang kitab jenazah. Hadis yang ke-555 kami bacakan. Oh ya, sebelumnya metode kita bagaimana nih Pak? Saya menjelaskan satu hadis langsung buka diskusi atau selesaikan dulu? Di ujung ya. Oh ya, sudah. Jadi kalau ada yang ingin bertanya mungkin disimpan dahulu. Tapi bertanyanya Pak jangan berat-berat Pak ya, yang biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzati. Ini hadis yang pertama tentang jenazah ya. Aksiru, perbanyaklah, zikra, mengingat, hazimil ladzat, penghancur segala macam kenikmatan. Al makna al maut, maksudnya adalah al maut. Rawahu Tirmizi wan Nisa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi hadis ini
Rasulullah menyuruh kita, menganjurkan kepada kita aksiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyak mengingat perihal kematian. Supaya apa? Supaya jangan terlalu asyik dengan kehidupan dunia. Hazimil ladzat, zikra hazimil ladzat ini adalah semacam rem. Kalau kita berkendara, semakin lama semakin asyik, semakin ngebut. Ketika teringat itu ngerem. Nah, begitu. Tapi jangan ngerem terus. Dikit-dikit ngerem, enggak berkembang. Ya, jadi disesuaikan. Seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat bernama Anas ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah sekali-kali kalian, yatamanna itu artinya menginginkan, berandai-andai. Yatamannayanna ada ujungnya nunut taukid. Jangan sekali-kali, penegasan ya. Bukan jangan jangan sekedar menginginkan, tapi jangan sekali-kali. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali satu di antara kalian menginginkan al-maut, kematian. Lidurrin nazala bi, gara-gara dia mendapatkan musibah atau mendapatkan permasalahan hidup yang sangat susah, sangat pelik, akhirnya menginginkan sebuah kematian. Jangan, kata Rasulullah ya. Fa in kana la budda mutamanniyan falyakul, kalau seandainya masih pengen, aku nak mati bela, sudahlah, berhentilah hidup. Masih pengen seperti itu, masih tidak bisa dicegah hati ini, saking susahnya kehidupan yang dia hadapi, masih pengen seperti itu, falyakul, maka ucapkanlah. Nah, ini ucapan Rasulullah ya, untuk kita semuanya. Kalau memang kita merasa sudah beban hidup ini semakin berat, Allahumma, doanya, Allahumma ahsini ma kanatil hayatu khairan li. Wahai Allah, ahsini, berilah kebaikan kepadaku seandainya hidupku ini lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku, maka nanti wafat khairun li, jika seandainya wafat itu lebih baik bagiku. Nah, jadi ini doa yang kita baca kalau kita pengen mati ya. Kalau orang barat atau orang luar negeri, orang bukan Islam, ketika pengen mati sudah bunuh diri ya, kita tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi ini doanya, kalau memang hidup lebih baik bagi kita, hidupkanlah aku. Baik, berilah kebaikan kehidupan kepadaku. Tapi kalau seandainya wafat lebih mulia, lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Jadi seperti itu doanya. Allahumma ahsini maka natil hayat khairan li, wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Jadi seperti itu. Jangan sekali-kali di antara kita ada keinginan seperti itu ya, kita tidak tahu kehidupan masing-masing. Yang pasti semuanya ada cobaan. Nah, tapi semua orang tidak menunjukkan cobaan, ujian yang dihadapi. Kita lihat orang yang enak terus, santai terus, gembira terus. Tapi pasti di balik itu ada masalah, ada ujian, ada cobaan. Tapi semuanya tidak ditunjukkan. Nah, maka kita juga seperti itu. Orang tidak tahu masalah kita, jangan tunjukkan. Cukup kita bacakan doa ini kalau memang kita sudah tidak sanggup lagi ya. Seperti itu. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat bernama Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu yamutu bi'iraqil jabini. Seorang mukmin meninggal bi'iraqil jabin dengan iraq, keringat, al-jabin di kening. Hadis rawahu salasa wa sahahu Ibnu Hibban ya. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan penjelasannya apa itu? Al-mu'min yamutu bi'iraqil jabin, apa maksudnya? Seorang mukmin meninggal dengan keringat di keningnya. Yakni ma yukabidu min syiddati tara'. Yang maksudnya itu mereka menderita min syiddati tara',
alladzi ya'ruqu dunahu, menderita dengan aliran keringat di keningnya, jabinahu wa yashuddu alaihi, yang sangat banyak. Yashuddu ya. Jadi maksudnya dari keringat yang mengalir di atas kening tersebut bagaikan kanal. Kalau kanal itu kita aliran juga ya. Aliran yang mengalir tamhisan li dzunubihi. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti beratnya sakaratul maut yang dia rasakan, tamhisan li dzunubihi, untuk penghapus segala dosanya. Jadi ketika sakaratul maut itu, ketika merasakan kesakitan itu, maka keluarlah keringat tersebut dari keningnya, tamhisan, sebagai penghapus li dzunubihi, dosa-dosanya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama ini ya, au annahu yakaddu fi talabil halal, atau mereka ini sangat-sangat bekerja keras dalam mencari yang halal. Yang halal ya. Kita tahu yang pekerjaan halal itu sangat susah ya. Yang mudah itu pekerjaan haram yang mendatangkan uang banyak. Pekerjaan halal kerjanya capek, hasilnya tidak seberapa. Yakaddu fi talabil halal, sangat susah dalam mencari dan istiqomah pada pekerjaan yang halal. Wa tasdid ala nafsihi, dan memaksa dirinya bisaum, dengan puasa, was sadaqah, dengan sedekah, was salat, dengan salat, hatta yalqallah, sampai dia menjumpai Allah. Nah, jadi ini makna yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan sampai heran nanti. Nah, kenapa ini kok matinya enggak ada keringatnya? Bukan orang mukmin ini ya, bukan ya. Karena bisa menjadi dua versi ya. Pertama, memang seperti itu zahirnya, kelihatan ada di keningnya ada keringat yang mengalir menunjukkan sakaratul mautnya, dan itu adalah penghapus dosa-dosanya. Atau yang kedua adalah sebuah gambaran kekeritan, kesusahan, kecapean dia dalam mencari rezeki yang halal. Ditambah lagi dengan puasanya, sedekahnya, harta yang sedikit, sedekah lagi. Nah, bahasanya tadi ya. Belum sholatnya, sholat siangnya, sholat malamnya. Nah, ini sebuah gambaran, metafora atau peribahasa menunjukkan seorang mukmin itu bersusah-susah di dunia. Begitu. Nah, jadi ada dua macam makna daripada kalimat tersebut. Kalau seandainya memang ada yang pertama keluar keringat, ya alhamdulillah ya, artinya sesuai dengan versi yang pertama maksudnya. Yang kalau tidak, bisa jadi masuk versi yang kedua. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya adalah wa an Abi Sa'id, dari seorang sahabat bernama Abi Sa'id, wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, Allah memberkahi, meridai mereka berdua, qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, laqinu artinya mentalkin kita ya. Talkinkan, bimbinglah, bacakan mautakum. Nah, mautakum artinya calon-calon ya, mayat atau orang-orang yang pada waktu sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti ini alhamdulillah sudah biasa kita lihat di masyarakat kita, ketika orang mau meninggal ada yang terus-menerus membimbingnya ya. Rawahu Muslim wal arba'ah, hadis riwayat Muslim dan arba'ah. Baik, ada penjelasan di sini tentang bagaimana apa maksudnya daripada laqinu tersebut, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Zada Ibnu Hibban seorang ulama menambahkan, fa inna, maka barang siapa man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia insyaallah masuk surga. Wa makna talqin, arti talqin adalah zakaraha indahu, menyebutkannya, mengucapkannya, mengulang-ulangnya, indahu di sampingnya, hatta yazkuruha, sampai dia ingat, dia sadar, fayaquluha, kemudian dia mengikutinya. Karena seorang dalam sakaratul maut itu dalam keadaan yang terombang-ambing, cemas, tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya, banyak pergulatan di sana. Maka kadang-kadang seorang mukmin bingung. Maka dengan adanya ucapan talqin yang terus-menerus, mungkin suatu saat dia lagi sadar,
lagi teringat dan langsung ikut. Seperti itu. Bagaimana rasanya Ustaz? Belum tahu. Tapi ya seperti itu. Jangankan dalam kondisi seperti ini kita berjalan ke suatu tempat kita tidak paham, tidak pernah, kita bingung. Apalagi ini suatu keadaan yang kita belum pernah merasakannya, maka dengan adanya talqin tadi, moga-moga dia ingat dan sadar dan ikut dengan ucapan yang kita talqinkan terus-menerus. Gitu. Baik. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, wa an Ma'qil ibni Yasar, dari seorang sahabat bernama Ma'qil bin Yasar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada jenazah-jenazah kalian atau calon-calon jenazah kalian Yasin, surat Yasin. Alhamdulillah ini sering kita lakukan, baik pada orang-orang yang pada waktu itu mau mendekati sakaratul maut ataupun pada yang sudah meninggal dunia, kita bacakan surat Yasin. Walaupun mungkin ada sebagian dari kita menganggap itu tidak benar atau salah, ada seperti itu. Tapi alhamdulillah kita ada dalilnya ini Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah bagi kamu surat Yasin kepada yang mau meninggal dunia ataupun yang sudah meninggal dunia. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban, diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, di sini ada penjelasannya, catatan kakinya nomor 3. Huwa hadisu Sulaiman At-Taimi an Abi Usman wa laysa bil Hindi wa a'alahu Ibnu Al-Qattan wa la yatri al-waqaf wa bi jahalati hali Abi Usman. Langsung saja. Hadza hadis muttaribul isnad wa majhulul matan wa la yasihu intah. Ya. Jadi maksud dari di sini fal wajib 'alal muslim an yaqifa 'ala ma warada fi ziyarati lil qubur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a wal istighfar wal itti'az wa la yazid. Jadi ketika ini dibacakan kepada mayat bukan di di sini disebutkan menurut pendapat ini fal wajib 'alal muslim an yaqifa ma warada fi ziyarah lil qubur. Ketika ziarah kubur tidak perlu mengucapkan itu tetapi cukup min ad-du'a, kita doakan. Wal istighfar wal itti'az, dan mengambil manfaat daripada tersebut. Jadi dalam buku ini bahwasanya membaca Yasin itu tidak usah di kuburan. Di kuburan cukup kita berdoa saja, beristighfar saja, cukup ketika mayit menghadapi sakaratul maut atau juga ketika sudah meninggal dunia, maka silakan dibacakan. Baik. Hadis selanjutnya 560, wa an Ummi Salamah, dari seorang sahabat bernama Ummi Salamah. Ummi Salamah ini adalah istrinya seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummi Salamah menjadi seorang janda sendirian di kota Madinah, tidak punya keluarga, tidak punya sanak keluarga. Akhirnya Rasulullah diambillah menjadi istri Rasulullah yang bernama Ummi Salamah. Qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah masuk melihat kepada Abi Salamah. Jadi ini kejadiannya ketika Abi Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah, suaminya namanya Abu Salamah, meninggal dunia. Kemudian Rasulullah datang takziah. Wa qad syaqqa basarahu. Matanya ketika Rasulullah melihat Abu Salamah, wa syaqqa basarahu, mata Abu Salamah tersebut terbuka. Bahasa kita yang terjelid lihat ke atas. Fa aghmadahu, kemudian Rasulullah tutupkan, ditutupkan matanya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda. Kenapa? Menjelaskan kenapa mata itu terbuka, menjelid ke atas. Maka sabda Rasulullah, innar ruha idza qubida, sesungguhnya ruh itu jika diambil, ittaba'ahul basar, mata ini melihat. Jadi ketika saat ruh itu diambil dari badan, mata kita ini melihat kemana ruh itu pergi, maka dia melalak ke atas. Seperti itu. Jadi itu penjelasannya. Penjelasannya. Fadajja an-nasun min ahli. Maka manusia yang berkumpul pada waktu itu dajja, ribut, riuh, dari keluarganya Abu Salamah tadi.
Jadi ketika Abu Salamah baru meninggal dunia, matanya terbuka, Rasulullah masuk, menutupkan matanya, kemudian membaguskan posisinya. Rasulullah bersabda bahwasanya seperti ini biasa karena ketika ruh dicabut itu mata kita melihat kemana perginya ruh. Ketika manusia yang yang takziah mengetahui Abu Salamah sudah meninggal dunia, maka mereka ribut di luar, baik di dalam rumah maupun di luar. Faqala Rasulullah, maka bersabdalah Rasulullah, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mengucapkan berdoa, di sini bahasanya berdoa illa bi khair, kecuali dengan yang baik-baik saja. Jadi ini adab kita kalau kita bertakziah melihat orang meninggal dunia, la tad'u anfusakum illa bi khair. Jangan mengucapkan, maksud doa sini mengucapkan illa bi khair, kecuali dengan hal-hal yang baik. Walaupun di sini redaksinya tad'u, tapi di sini maksudnya mencakup apa yang kita ucapkan di sana. Karena tidak semua orang datang itu berdoa Anda. Maksud di sini adalah perkataan. La tad'u anfusakum illa bi khair. Jadi ucapkan yang baik-baik saja, walaupun mayat tadi adalah orang yang mungkin menurut kita banyak kesalahan. Sudah, jangan dibahas. Kita ucapkan yang baik-baik saja. Kenapa? Apa sebabnya? Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat tu'amminu ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kamu ucapkan itu. Kalau kita bicara datang ngobrol, dia itu alhamdulillah segala macam, banyak ini banyak itu, malaikat yang di situ yang ngurusi pencatatan jenazah tadi, administrasinya tadi, diaminkannya. Maka cukuplah diam dan tidak usah dibahas macam-macam. Kasihan, jangan menambah bebannya lagi, seperti itu. Alhamdulillah Jadi ini adalah pengetahuan bagi kita. Mungkin nanti ketika kita pada waktunya ada tetangga atau keluarga, maka kita bisa memberi nasihat kepada mereka. Cukup mengucapkan yang baik-baik saja. Summa qala, setelah Rasulullah menasihati manusia yang tadi riuh ribut di luar dengan segala macam ucapan, Rasulullah bersabda lagi, mengucapkan sebuah doa. Ini doa Rasulullah, Allahumma ghfirli li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu, angkat derajatnya, fil mahdiyyin, pada orang-orang yang engkau berikan petunjuk, wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya, wa khlufhu fi aqbihi, dan berilah ganti yang lebih baik sepeninggalnya. Ini doa yang sangat bagus kita baca untuk kita amalkan ketika kita mengunjungi takziah, terutama hari pertama ketika mayat masih ada Doa ini ketika mayat masih ada belum dikuburkan, inilah doa yang Rasulullah ajarkan. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kalau kita Allahumma ighfir li fulan, li fulan, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, wafsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fihi, wa akhlubhu fi aqibihi, seperti itu. Baik, hadis selanjutnya 561, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari seorang sahabat bernama Aisyah. Aisyah adalah istrinya Rasulullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, ketika wafatnya, sujjiyah biburdin hibrah, ditutup pakai kain burdah hibrah namanya biburdin hibrah ini adalah kain yang berasal dari Yaman kain yang halus ini cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis selanjutnya 562, wa anha, dari Aisyah juga, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, qabbalan nabiyya, mencium Rasulullah ba'da mauti, ketika Rasulullah telah meninggal dunia. Jadi ini Aisyah juga menceritakan Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar kemudian mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak apa-apa tidak apa-apa kita mencium jenazah orang yang kita cintai. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi,
jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun terikat. Mu'allaqat terikat atau terbelenggu bidainihi dengan hutang-hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dia dilunasi oleh ahli warisnya. Maka ya, sudah menjadi tradisi kita ketika ada yang meninggal dunia, para ahli warisnya mengatakan yang ada sangkut utang piutang silakan datang, bagus gitu ya. Dan jangan sampai itu tidak diadakan. Karena ketika kita berhutang, ketika meninggal dunia, maka kita yuqda mu'allaqah, terikat, tidak diurusi. Nah, kalau misalnya dalam urusan dunia, misalnya kita lagi antri, tidak diterima antri kita, teruntang-lantung saja. Nah, itulah mungkin kata orang gentayangan kali ya. Nah, walaupun mungkin bukan seperti itu, artinya dia tidak diurusi. Tidak diurusi, rohnya tersebut tidak bisa ngapa-ngapain karena masih ada hutang yang tersangkut. Artinya urusan seperti ini harus segera diselesaikan oleh ahli warisnya. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Ibnu Abbas ini adalah misannya Rasulullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi famata. Nah, jadi pada waktu itu ada seseorang yang pergi haji naik onta terjatuh. Famata, kemudian meninggal orang tersebut. Nah, maka sabda Rasulullah, aghsiluhu bima'i wasidrin. Aghsiluhu artinya cuci mandikanlah. Bima'in dengan air, wasidrin dengan sidr. Sidr itu adalah bidara ya. Wa kaffinuhu fi saubaihi, dan kafankanlah dia dengan 2 lembar pakaiannya. Nah, maksudnya apa ini? Muttafaqun alaihi. Kita baca penjelasannya, footnote-nya ya. Ai fi saubi ihramihi, artinya 2 lembar pakaian ihramnya. Nah, jadi seorang ini adalah ketika berkunjung ziarah ke Baitullah memakai pakaian ihram 2 lembar, selembar bawah, selembar atas, lempang, jatuh dari tunggangannya, ontanya meninggal, maka kata Rasulullah, mandikanlah dia dengan air dan bidara, wa kafinuhu, dan kapankanlah dia fi saubahi, dengan kain ihramnya. Nah, tidak apa-apa, jadi tidak perlu pakai kain putih, cukup kain ihramnya saja. Kemudian disebutkan lagi, wala takhannatuhu, dan jangan kalian balsam. Apa balsam itu? Kalau kita mungkin diwangi-wangikan ya. Wala takhammaru ra'sahu, dan jangan kalian kasih tutup kepalanya. Nah, kenapa? Karena orang yang dalam keadaan ihram kan tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh. Nah, kalau kita kan biasanya kalau mayat itu kan dikasih wangi-wangian ya, dikasih macam-macam. Terus dikasih mungkin kepalanya ditutup, ini tidak boleh. Biarkan dia seperti kain ihramnya seperti itu ya, seperti pakaian ihramnya, jangan tambah-tambah lagi. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Nah, jadi Aisyah ini bercerita ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah. Qalu, mereka berkata, wallahi ma nadri, wallahi kami tidak tahu. Jadi para sahabat keheranan. Nujaridu Rasulullah kama nujaridu mautana, kami seakan-akan tidak merasa memandikan Rasulullah ini seperti kami mengurusi jenazah kami. Amla, karena jenazah Rasulullah itu di riwayat yang lain dikatakan enteng dan tidak berat ketika memandikannya itu, karena dibantu oleh malaikat. Di sebuah riwayat yang lain mengatakan, maka para sahabat keheranan, kok mudah banget memandikan Rasulullah ya. Pada waktu yang memandikan Rasulullah adalah Ali ya, Ali dan lain-lain ya, tidak banyak. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari seorang sahabat bernama Ummi Atiyah berkata,
dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk kepada kami, wa nahnu nughassilu ibnatahu, dan kami sedang memandikan anak perempuannya. Nah, jadi anak Rasulullah ini meninggal, dimandikan oleh para kaum muslimat. Nah, setelah itu Rasulullah masuk melihat ya. Faqala ighsilnaha salasan. Maka sabda Rasulullah, ighsilnaha salasan. Mandikanlah dia sebanyak 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Nah, jadi au aksar min zalik, atau lebih lagi boleh. Nah, jadi dalam sunnah memandikan mayat itu 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan seterusnya ya, pakai bilangan yang ganjil. In ra'aitunna zalika, jika kalian melihat butuh itu. Jadi kalau menurut kalian 3 kali masih belum, sudah 5 kali. 5 kali masih belum, 7 kali ya. Bima'in wasidrin, dengan air dan sidr, atau dengan air dan bidara. Waj'alna fil akhirah kafuran, dan jadikan di akhirnya kafuran. Kafuran itu kamper. Kamper itu apa kamper itu? Kapur barus ya. Ini kapur barus, au syai'an min kapur, atau sesuatu yang mengandung kapur barus ya. Falamma faragna azannahu, ketika kami sudah selesai, kami mengizinkan Rasulullah. Jadi Rasulullah datang memberi petunjuk kepada para wanita muslimah yang ingin memandikan anaknya tadi, mandikan 3 kali, kalau kurang 5 kali, 7 kali, pakai air, pakai bidara, terus yang terakhir dikasih kapur barus. Setelah selesai, azannahu, kata para muslimah tadi, kami izinkan Rasulullah untuk melihatnya. Fa'alqa ilaina haqwahu, kemudian Rasulullah masuk dan memberikan haknya, hak anaknya yang meninggal tadi. Faqala ash'irnaha iyyahu, kemudian tunjukkanlah kepada suaminya. Jadi suaminya mau lihat ya. Muttafaqun alaihi. Di hadis disebutkan al-masyhur bahwasanya yang meninggal ini adalah ibnatahu hazihi Zainab ya. Jadi namanya Zainab ya. Zauja Abul As, istrinya Abul As. Kanat wafatuha sanata saman minal hijrah, meninggal pada tahun 8 Hijrah. Wakila innaha Ummi Kalsum, tapi ada yang mengatakan bahwasanya yang meninggal tersebut adalah Ummi Kalsum ya. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas mengatakan adalah Zainab. Falamma muttafaqun alaihi, hadis riwayat muttafaqun alaihi, wa fi riwayatin, di riwayat yang lain Rasulullah mengucapkan ibda'na bima yaminiha. Jadi ibda'na, kalian mulai dari yang sebelah kanan. Jadi ini sebuah perintah Rasulullah ketika bagi yang memandikan, ibda'na bima yaminiha, mulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan ya. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan tempat-tempat wudu darinya. Saya kira sudah seperti itu ya. Bagi yang sudah sering memandikan, pasti pasti mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan, pasti mendahulukan anggota wudu dulu ya, sama seperti yang yang Rasulullah ajarkan. Fi lafzin lil Bukhari, nah di hadis riwayat Bukhari, fa dhafarna sya'raha salasatan qurunin. Nah, riwayat Bukhari ada lagi, fa dhafarna sya'raha, kami dhafaran itu dianyam. Apa kalau dianyam itu apa kalau dianyam itu ya? Dikuncit ya bahasa kita ya. Fa dhafarna sya'raha salasata qurunin, kami anyam, kami kuncit rambutnya dengan 3 kuncitan. Jadi boleh dikuncit boleh ya, begitu. Seperti itu. Fa'alqainaha khalfa. Kemudian setelah itu kami kami tinggalkan dan kami selesaikan urusannya setelahnya. Jadi ini perintah dan arahan Rasulullah seperti itu. Jadi dari sebelah kanan anggota wudu dicuci tadi harus ganjil 3, 5, 7 dan lain sebagainya, memakai air, bidara, kapur barus. Kalau perempuan kalau memang untuk mau dikuncit silahkan, tidak apa-apa, ada masalah ya. Seperti itu. Tapi mungkin tidak tahu kalau perempuan dikuncit tidak biasanya. Kalau enggak ya takutnya nanti jadi perdebatan. Biasanya masyarakat kita ini hal-hal yang baru. Apa dikuncit haram, bid'ah. Kan gitu. Padahal ada sebenarnya tidak apa-apa seperti itu kan. Tapi daripada nanti menjadi permasalahan yang lebih baik ya seperti biasa saja.
Kemudian hadis selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, istri Rasulullah bersabda, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati abwabin bidin sahuliyatin min kursubin. Menceritakan tentang wafatnya Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah kufina, dikafani, fi salasati abwabin bidin, dengan 3 helai, 3 lembar baju bidin yang berwarna putih, sahuliyah min kursub. Jenis sahuliyah min kursub dari Yaman ya. Muttafaqun alaih. Apa? Baik. Oh, ya susu. Sambil Bapak-bapak sambil didengarkan, nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau kita bisa kita jawab masih insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Atau mungkin ada dulu mungkin. Ya Pak. Mungkin ada yang mau tanya langsung sampai sini. Sambil saya minum. Baik, ada 2 pertanyaan. Apakah kain tersebut boleh transparan sehingga masih kelihatan mukanya? Yang pertama Pak ya. Yang kedua, apakah boleh keluarga yang berlainan jenis, laki-laki memandikan wanita, wanita memandikan laki-laki? Baik. Tadi kita baca hadisnya, kita ambil saja dari sini. Dari yang tadi ya. Ketika Rasulullah wafat itu sujia biburdin hibrah, ditutup dengan kain ya. Hibrah, burdin hibrah itu kain yang jenis ya, hibrah itu kain yang berasal yang halus, yang lembut ya, dan berasal dari Yaman. Nah, apa maksud dari sujia tersebut? Sujia artinya ditutupi ya, saja. Kalau kita ada bahasanya Pak Al-Qur'an ya, walaili idza saja. Dan ketika malam sudah menutupi seluruhnya, menjadi gelap. Artinya fungsi dari sujia di sini adalah menutupi supaya tidak dilihat lagi muka tersebut. Jadi kalau masih transparan, maka dia kelihatan masih, fungsi menutupinya tidak ada. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi sebagaimana untuk wafatnya Rasulullah ditutupi pakai kain sehingga tidak kelihatan lagi. Kalau kita butuh silakan dibuka. Nah, karena secara bahasa juga sujia itu sama dengan saja. Sujia ditutupi, majhul. Maklumnya saja. Walaili idza saja. Nah, ketika malam telah menutupi, menyeluruh gelapnya. Nah, yang kedua, apakah perempuan boleh memandikan laki-laki, laki-laki boleh memandikan perempuan? Nanti sebenarnya ada hadisnya ya. Nanti tapi memang tidak apa-apa saya jawab sekarang. Untuk suami istri boleh memandikan. Boleh memandikan. Bahkan Fatimah bintu Rasulullah ketika meninggal berwasiat yang memandikan dia adalah suaminya Ali bin Abi Thalib. Artinya dia tidak meminta mandikan yang lain, minta mandikan dengan suaminya saja, Ali bin Abi Thalib. Artinya boleh. Laki-laki boleh memandikan perempuan. Kalau dia suami istri ya, istri boleh memandikan suaminya. Nah, kalau untuk keluarga, untuk anak dan ibu segala macam sebenarnya boleh. Tapi kalau ada, lebih baik yang sesama jenis. Misalnya ibu ya kalau bisa yang memandikan yang anaknya laki-laki. Kalau tidak ada tidak apa-apa anaknya perempuan. Kalau tidak ada tidak apa-apa anaknya laki-laki ya. Ngambil yang terdekat dengan yang jenazah tadi. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja Pak ya. Jadi sudah jelas ya bahwasanya boleh, apalagi suami istri boleh. Bahkan di sini nanti ada hadisnya diwasiatkan. Fatimah mewasiatkan yang memandikannya adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mewasiatkan ketika meninggal yang memandikannya adalah istrinya Asma binti Umais. Nah, nanti ada hadisnya. Belum kita sampai sana. Baik. Ada lagi tadi? Yang ini dulu Pak. Silakan. Baik, membaca Yasin di atas kuburan kita baca Pak ya. Di sini sudah saya jelaskan. Wa an Ma'qil ibni Yasar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada mayat-mayat kamu surat Yasin ya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kita baca keterangannya di bawah. Hadis Sulaiman At-Taimi an Abi Usman wa laysa bil indi wa a'allahu Ibnu Qattan bil ittirab wal waqab. Ini masih penjelasan hadisnya. Wa bi jahalatin hali Abi Usman wa Abi wa naqala an Daruqutni anna qala hadza hadisun muttarib al-isnad. Ini hadis yang isnadnya aneh, wa majhulul matan, dan matannya tidak diketahui, wala yasihu, dan tidak sahih, tidak sah, intaha. Menurut catatan kecil ini ya. Wala yasihu fil qira'ah 'alal mauta syai'an aslan, dan tidak diperbolehkan membaca di atas mayat syai'an aslan, sesuatu sama sekali. Ini pendapat yang lain ya. Walaysa hadza mimma yuqalu fihi bil qiyasi war ra'i, dan ini bukanlah yang diucapkan fihi al bil qiyas, dengan qiyas atau ra'i, dengan qiyas ataupun dengan pikiran. Jadi tidak bisa dikiaskan. Jadi artinya pendapat ini tidak boleh diterima ya. Karena ini tidak mengandung kiasan atau pemikiran. Ini adalah hadis Rasulullah. Fal wajib, nah ini lanjutannya yang saya baca tadi. Maka wajib alal muslim, bagi seorang muslim, an yaqifa ala ma warada, untuk stop di atas yang dianjurkan. Nah, Rasulullah kan menganjurkan membaca mayat Yasin untuk mayat sakaratul maut ataupun yang sudah mayat ya. Wa ma warada fi ziyatul kubur, sedangkan yang terjadi pada ziyatul kubur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minat doa, hanya doa wal istighfar wal itiaz, dan mengambil faedah manfaat daripada ziyatul kubur tadi, yaitu mengingatkan kepada kematian ya. Seperti itu. Baik. Jadi seperti itu Pak ya. Nah, jadi nanti kalau memang ada lagi nanti saya tambahkan ya. Kalau memang ada lagi dari jalur yang lain yang mengatakan seperti itu, malah di sini disebutkan ada yang mengatakan itu tidak boleh. Padahal hadis Nabi tidak perlu dikias-kiaskan ya, dan tidak perlu dipakai pendapat di sana. Kita menyesuaikan dengan dengan sabda Rasulullah, kecuali ada hadis yang lain, hadis perbandingan yang lain seperti itu. Ya, gitu. Baik. Ya. Oh, jadi mencium jenazah boleh, terus jangan sampai air mata terkena jenazah, karena akan memberatkan jenazah. Ya. Itu tambahan Pak. Ya. Nanti ada penjelasannya nanti ada di sana. Tidak apa-apa, susah kalau kita sambil nyium. Itu biasanya sudah dipoles-poles Pak ya, sudah menyusahkan kita sebenarnya itu. Nah, ya bagaimana kalau mau itu ya, kalau mau nahan air mata kan? Anak atau orang tua kan gimana namanya susah ya. Nah, jadi ya itu ya. Alhamdulillah kita hadir di majelis ini Pak. Jadi tidak ragu-ragu lagi, silahkan ya. Nah, yang tidak boleh itu berteriak Pak, meraung-raung. Nah, nanti ada hadisnya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Baik, ada lagi? Oh, silakan Bu. Iya. Iya yang itu Bu. Yang utama itu ya, saat-saat itu. Ya, jadi ada yang membaca Yasin, ada yang mentalkinkan. Kenapa? Karena pada waktu itu ini Bu, final kita. Ya, kita ini mau kemana setelah itu? Maka pada waktu itulah itu yang yang penting sekali. Dituntun bahasa kita tuh Pak, kondisi disterilkan Pak ya. Karena pada waktu itu kan malaikat datang, setan datang, mau ngajak kita. Nah, kalau kita tidak disterilkan itu, kita tidak tahu kita, ya. Apalagi kita dalam keadaan payah, dalam keadaan susah gitu ya. Maka dengan Yasin bersama, dengan talqin tadi, semoga yang mayat yang calon ini tadi, yang kebingungan ini ingat, sadar, ya. Seperti itu. Kalau sudah ya tidak apa-apa. Itu artinya tambahan doa bagi dia, ya. Seperti itu. Ada lagi, silakan Pak. Ya.
Oke. Yang maksud meninggal dalam husnul khotimah itu yang bagaimana? Husnul khotimahnya hasan, ya, baik. Khatimah penghabisan yang baik. Nah, penghabisan yang baik ini yang bagaimana? Yang pastinya dalam hal-hal kebaikan atau bukan dalam hal-hal yang buruk. Walaupun tidak mesti dalam ibadah, tidak mesti dalam baca Quran meninggal, tidak mesti. Dalam sholat tidak mesti. Bisa jadi dalam bekerja kecelakaan, mungkin kelihatannya tidak bagus, kecelakaan mati. Tapi ketika dia mencari nafkah untuk anak istrinya, itu kan dalam rangka ibadah, walaupun bukan ibadah sholat dan lain-lain. Baik. Tapi kalau dia meninggalnya dalam keadaan yang selain kebaikan tadi, maka insya Allah itu Pak ya. Contoh, minum mati. Nah, itu kan artinya sudah jelas itu ya. Bukan yang kita memvonis, bukan ya. Nah, artinya banyak, tidak mesti harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mesti. Kenapa? Karena tidak semua mayat, tidak semua orang yang meninggal itu bisa mengucapkan itu. Ada yang sudah koma, ada yang dia tidak bisa lagi, tinggal matanya saja nyelit. Dia mau ngomong nggak bisa lagi. Nah, dia muslim bagus dia, cuma dia nggak bisa. Tapi kita bisa lihat dari mungkin napasnya ya. Biasanya napasnya teratur, nggak terhentak-hentak. Kalau kan ditarik, begitu. Nah, walaupun nggak terucapkan, bisa. Jadi kalau dibilang bagaimana husnul khotimah, yang penting ketika di akhirnya dia tidak dalam keadaan yang tidak baik atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Soal yang kedua, Pak ya. Jadi dulu. Yang pertama tadi, Allah tidak memberikan kita melebihi batas kemampuan kita. Betul itu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian diambil ayat juga, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan gara-gara perbuatan manusia. Nah, sekarang soalnya kenapa sepertinya Allah itu memberikan kita melebihi batas kemampuan kita, begitu? Iya, sampai kita membunuh diri. Oke. Ya, apakah sudah takdir kita? Nah, jadi dalam sini kita jangan menyalahkan takdir, kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan inna hadainahus sabila. Dalam surah Al-Insan, kami telah memberikan dia sabil, jalan. Imma syakira, imma kafura. Dia nak bersyukur boleh, nak kufur boleh. Paham ya? Contoh kita ini muslim, kita muslim ini kan. Sudah tahu sholat subuh. Kalau pengen terbuka rezeki, sholat sunat fajar. Sholat fajar itu kan hadisnya sunnat al-fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita minta bagian dari dunia, ya Allah minta rezeki, dikitnya rezeki itu dibandingkan dengan sholat sunat fajar tadi. Tapi kita tidak mengerjakan ini. Ngapo? Tertidur Ustaz. Tidak baca pilihan kita itu. Nah, artinya apa? Artinya kita jangan menyalahkan takdir. Takdir itu adalah hasil perbuatan kita. Kita lah tahu. Nah, kita sudah tahu bahwasanya kalau pengen begini, begini hasilnya. Nah, tapi masih kita langgar, masih tidak kita kerjakan. Artinya itu pilihan kita. Nah, kenapa Ustaz zaharul fasadu fil bari, banyak kerusakan di muka bumi? Kenapa kami terkena? Ya itulah adalah bentuk daripada sebagian apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi beda ya. Musibah yang diberikan kepada seorang muslim itu menggugurkan dosanya. Nah, walaupun mungkin dia tidak melakukan dosa tersebut, tapi dia terkena musibah tersebut berjamaah. Misal satu desa hobi berjudi misalnya kan, akhirnya terkena azab. Satu desa kena semuanya, termasuk kiainya. Bisa jadi kiainya tersebut pertama bisa jadi tidak memperingatkan masyarakatnya, bisa jadi kiainya tersebut terkena dan itu menghapus dosa-dosanya. Sudah diingatkan tapi masih terkena juga. Beda dengan orang yang benar-benar berdosa, dia sudah mendapatkan azabnya, mukaddimahnya, DP-nya di dunia, nanti di akhirat nyusul. Seperti itu.
Itu yang pertama, Pak ya. Jadi seperti itu, jangan menyalahkan takdir, salahkan diri sendiri kenapa kita tidak mau mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka sangat penting berdoa supaya tetap diberikan hidayah. Saya lupa doa awalnya apa? Allahumma boleh Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik, boleh. Tapi doa yang benar-benar kita minta di istiqomahkan dalam hidayah, itu yang paling penting ya. Nanti saya sambil ingat ya. Kalau ketinggalan nanti saya bacakan. Dan sangat bagus dibaca dalam setiap sholat, supaya kita selalu dalam keadaan istiqomah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi tentang hutang ya. Hutang ini karena masyarakat kita mungkin belum terlalu tahu banyak tentang hadis ini, maka dianggap formalitas. Padahal itu sebenaran. Sebenaran itu ya, bukan formalitas. Tapi karena masyarakat kita tidak tahu, maka dianggap bagi masyarakat yang ada silakan itu saja. Padahal enggak ya. Maka kita yang tahu ini, dan saya kira mungkin sebagian kita ada juga yang belum tahu ya, baru tahu di sini. Maka ini adalah sesuatu hal yang bukan yang main-main. Dan seandainya ahli waris yang tidak mau membayarkan hutang, kasihan. Hutang harus tak betul, Pak. Jadi otomatis tidak perlu ya. Maka itulah Pak ya, kita pentingnya mendidik anak-anak kita ini kenal agama. Supaya apa? Supaya siap membayarkan hutang kita. Atau siap memberikan tambahan pahala kita ketika kita meninggal. Kami banyak di Pemulutan itu ya. Ada, Pak ini 3 juta masjid atas nama almarhum orang tua kami. Pahalanya ngalir karena memang diniatkan itu. Kami kemarin haji, Pak ini tolong umrohkan orang tua kami supaya dapat pahala umroh. Sudah meninggal, kami umrohkan. Ini anak yang seperti ini, saya kira kalau dia tidak mengenal agama, tidak mungkin. Habis duit bayar rugi kata kami. Orang tua lah mati. Untuk apa nak? Maka inilah pentingnya bagi kita tadi menyiapkan. Makanya disebutkan salah satu amal yang terus mengalir adalah anak yang soleh. Jadi anak soleh bukan berdoa baik, bersedekah atas nama orang tua, menghajikan kalau ada duit atas nama orang tua, badal haji, badal umroh, bersedekah segala macam dan lain sebagainya. Itu kalau anaknya mengerti. Maka sering-sering diajak ikut pengajian. Ada mungkin dibuat nanti belajar agama untuk remaja anak-anak di sini, walaupun mereka sekolah umum tapi mereka tetap dikenalkan hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Jadi itu otomatis Pak ya, otomatis dapat warisan hutang dan harta. Nah, seperti itu, otomatis. Ya. Baik, ada lagi? Nah, ini sudah terakhir ya.